Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana DBMS memanage log yang di-request oleh transaksi. Ya, jadi ada bagian dari DBMS yang mencatat log-log yang dikeluarkan untuk transaksi yang disebut sebagai log manager. Ya, di sini log manager akan mengelola log table. Jadi catatan-catatan itu informasinya ada di suatu table yang kita sebut sebagai log table. Log table itu juga merupakan hash table. Jadi ada fungsi hash di situ ya. Kalau Anda ingat dulu di indeks dengan ID objek data sebagai key-nya. Ya, jadi ada key. Kalau tabel kan ada key ya. Jadi di situ objek data identifier ID-nya itu sebagai key-nya. Di sini DBMS juga mengelola deskripsi entry. Jadi kalau ada masukan itu ada deskripsinya untuk setiap transaksi. Ya, memaintainnya, mengelolanya itu pada suatu table yang kita sebut sebagai transaction table atau tabel transaksi. Gitu ya, diantaranya entry tersebut berisi pointer ke daftar log yang sedang dipegang oleh suatu transaksi. Ya. Nah, di sini ada suatu log table. Masukkan pada log table, tadi kan ada log table ya. Nah, masukan-masukan ke dalam log table itu bisa berupa page atau record gitu ya. Jadi objeknya itu bisa berupa page atau record tergantung pada DBMS-nya. Nah, entry tersebut yang disimpan ke dalam log table itu ada beberapa informasi yang disimpan di dalam tabel tersebut. Yang pertama adalah informasi mengenai jumlah transaksi yang pada saat itu sedang memegang kunci pada suatu objek. Ya, bisa jadi lebih dari satu jika objeknya itu dikunci share ya atau menggunakan share lock. Karena dengan kunci share, transaksi yang lain juga diperbolehkan ikut membaca objek data tersebut. Ya. Informasi kedua yang disimpan dalam log table adalah sifat dari log, maaf. Ya, bisa kunci share atau kunci eksklusif. Ya, kalau hanya membaca kunci share, kalau nantinya akan memodifikasi atau meride itu kunci eksklusif. Ya. Informasi ketiga adalah pointer ke antrian permintaan log. Jadi jika suatu transaksi itu meminta log dan ternyata log itu sedang digunakan oleh transaksi lain, maka transaksi tersebut harus antri terlebih dahulu. Nah, ini untuk mencatatnya, maka di situ ada pointernya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana DBMS mengimplementasikan permintaan log dan nlog. Di sini kita akan mengacu pada aturan strict to PL. Ya, jadi suatu transaksi jika ingin membaca read atau write suatu objek data, maka dia harus meminta kunci. Ya. Dan harus memegang kunci log tersebut sampai transaksi tersebut commit atau abort, baru bisa dilepas ya, strict to PL. Ya. Nah, aturan yang pertama itu adalah jika yang diminta adalah share log atau kunci share. Ya. Jadi jika ada suatu transaksi masuk, kemudian dia akan membaca read suatu objek, maka transaksi tersebut akan meminta share log terhadap DBMS ya oleh log manager tadi. Ya. Nah, kemudian log manager tadi akan melihat ya apakah ada antrian untuk permintaan share log tersebut. Jika ada antrian, maka dia juga harus ngantri di belakang yang sudah antri. Tetapi jika antrian permintaan terhadap objek tersebut kosong, maka akan dilihat lagi apakah objek tersebut sedang dikunci eksklusif oleh transaksi lain. Ya, kalau kunci share akan diberikan karena bisa sama-sama membaca. Tetapi kalau ternyata objek data tersebut sedang dikunci eksklusif, maka log manager akan mengantrikan transaksi tersebut menunggu sampai transaksi yang lain melepas kunci eksklusifnya. Ya, tetapi jika objek tersebut sedang tidak dikunci eksklusif, maka log manager akan memberikan kunci tersebut dan setelah itu nanti log manager akan memperbarui log table entry-nya.
Ya, jadi lock table-nya akan diperbaharui sehingga nanti lock table itu bisa menunjukkan bahwa objek tersebut terkunci share, ada informasinya tadi ya, ada kunci share. Kemudian jumlah transaksi yang menggunakan kunci share tersebut akan ditambahi dengan 1, increment 1. Itu yang pertama. Yang kedua, jika yang diminta adalah kunci eksklusif, juga akan dilihat apakah ada antri atau ada transaksi lain yang memegang kunci lock gitu ya. Nah, jika tidak ada transaksi yang sedang memegang kunci lock, maka lock manager akan memberikan lock dan sekali lagi dia akan mengupdate lock table-nya. Ya, lock table antri tadi akan diupdate. Ya. Yang ketiga, jika permintaan lock terhadap objek data tersebut tidak diberikan, karena objek data tersebut mungkin sedang di-lock oleh transaksi lain, maka permintaan lock di sini akan ditambahkan ke antrian permintaan lock. Jadi transaksi tersebut akan diantrikan. Ya. Nah, kemudian transaksi tersebut akan disuspend dulu atau ditunda sampai dia diberikan lock. Ya, itu locknya. Nah, ketika suatu transaksi abort atau commit atau selesai, maka transaksi itu akan melepas semua locknya. Ya, strict to PL, hanya dilepas ketika selesai. Ketika lock pada suatu objek dilepas, maka lock manager akan mengupdate lock table entry dan memeriksa permintaan lock pada antriannya. Apakah ada yang ngantri yang membutuhkan lock untuk objek data tersebut. Ya, jika requestnya terhadap lock itu bisa diberikan, maka transaksi yang antri tadi akan dibangunkan gitu ya, di wake up, kemudian akan diberi lock gitu dan seterusnya. Nah, di sini ada suatu catatan. Misalkan di sini ada 3 transaksi ya. Yang pertama T1 dulu. T1 mempunyai share lock ya, dan kemudian ada T2 datang, dia meminta eksklusif lock, maka T2 ini harus antri sampai T1 melepas share locknya terhadap objek data O. Ya, jadi T2 ngantri. Ketika T2 ngantri, T1 belum melepas objek lock share-nya terhadap objek data O, T3-nya datang. T3 meminta share lock terhadap objek data yang sama. Ya, tetapi kalau seperti itu, T3 tidak bisa langsung menerima share lock terhadap objek data O meskipun sama-sama share terhadap dengan T1. Ya, kalau sama-sama share kan boleh ya. Tetapi di sini dilihat jika ada antrian merequest exclusive lock, kemudian ada transaksi lain merequest share lock terhadap objek data yang sama, maka transaksi yang terakhir itu harus ngantri di belakang yang meminta exclusive lock. Mengapa demikian? Di sini nanti jika tidak seperti itu, misalkan nih T1 memegang kunci share, ya, T2 ngantri karena dia minta eksklusif. T3 datang, dia share diberikan. T3 baca dengan T1. T3 selesai, commit, dia keluar, tapi T1 ini masih memegang kunci share terhadap O. Ya, kemudian ada T4. T4 datang, kunci share lagi diberikan lagi, gitu ya, kunci share. T1 selesai, commit. T4 kunci share terhadap O belum selesai, jadi dia masih memegang kunci share terhadap O. Kemudian T5 juga butuh share terhadap O dan seterusnya. Maka T2 ini akan menunggu transaksi-transaksi untuk melepas kunci share terhadap objek O dengan waktu yang tidak pasti gitu ya. Dia akan menunggu mungkin selamanya gitu, kemungkinan. Jadi tidak ada ketidakpastian di situ. Ini yang kita sebut sebagai starve atau starving. Kalau Anda dulu ingat di sistem operasi mungkin sudah dibahas. Ya, jadi ada transaksi yang starve di situ, kelaparan. Dia akan menunggu selama waktu yang tidak pasti. Ya. Jadi di sini ada aturan pengecualian jika memang ada permintaan kunci share yang sebelumnya ada permintaan kunci eksklusif, maka yang meminta kunci share harus antri di belakang yang meminta kunci share, kunci eksklusif, maaf, ya. Itu catatan pengecualiannya. Nah,
Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan lock dengan B+3. Ya, karena B+3 di sini adalah dia bisa growing, dia bisa shrinking. Maka untuk lebih fleksibelnya DBMS yang menggunakan B+3 untuk pengindeksnya itu menggunakan metode 2PL, bukan yang strict. Jadi nanti dia bisa mengikuti perkembangan maupun penyusutan dari tree tersebut. Ya, di sini ketika membaca search, ya, jadi operasinya kan search, insert, delete, ya. Ketika membaca suatu node mulai dari tree itu harus diminta kuncinya dulu. Ya, untuk search harus diminta kuncinya pada masing-masing node mulai dari root sampai ke leaf. Untuk insertnya nanti node yang akan dimodifikasi terutama di leaf-nya itu harus dikunci eksklusif. Ya, Anda ingat B+3 ya. Kalau misalkan nanti insert dulu ya, insert itu menyebabkan split ya, karena mungkin node-nya penuh akan dimasukin lagi tidak bisa, maka harus split. Ya, kegiatan split ini akan berpengaruh terhadap parents-nya, parents dari node tersebut, karena parents-nya juga pasti berubah. Ya, parents-nya ini pun nanti harus dikunci eksklusif. Ya, kalau parents-nya parents juga akan berubah juga, misalkan parents dari nodes itu penuh, maka nanti parents-nya ini juga akan di split. Jadi berpengaruh terhadap parents-nya parents juga sampai nanti ke root. Gitu ya. Anda ingat ya, kalau search kan hanya dari root sampai ke leaf selesai. Tetapi kalau insert dan delete, untuk insert jika split mungkin berpengaruh bisa jadi sampai root. Ya, dia akan growing, mengembang. Kalau delete dia mungkin juga akan nyusut. Ya. Jadi kalau B+3 itu kan menjamin bahwa 50% dari node pasti terisi. Kita nanti akan mencoba melihat contohnya node-nya hanya berisi 2 page aja. Jadi minimal 1 terisi, kalau 4 minimal 2 terisi kan gitu ya. Anda coba ingat-ingat lagi B+3. Nah, sekarang langsung aja contoh ya. Ini apa langkah-langkahnya nanti bisa Anda baca. Sekarang kita coba langsung aja ke contohnya. Yang pertama adalah search 38. Ya. Search 38, sekali lagi search ini berarti mulai dari root sampai ke leaf selesai. Ya. Pertama nanti transaksi tersebut akan meminta lock ke node A. Ya, share di sini hanya membaca, jadi yang diminta adalah kunci share. Ya, transaksi tersebut TI, kita anggap saja TI akan mendapat kunci share lock pada node A. Ya. Kemudian dia akan membaca isinya. Kemudian setelah itu transaksi TI itu akan melanjutkan membaca ke node B. 38 kan ditunjukkan oleh pointer yang sebelah kanan ini ya, sebelah kiri dari 20 atau sebelah kanan kita. Ke node B. Untuk membaca isi dari node B, maka transaksi TI itu akan meminta ke log manager kunci share terhadap B. Ya. Asumsinya bahwa di sini sedang tidak dikunci eksklusif semua ya. Jadi kita lancar aja nanti DBMS lancar aja membacanya. Ya, jadi TI nanti akan mendapatkan kunci share terhadap log node B. Dan dia akan melepas kunci share terhadap node A. Sekali lagi kita menggunakan 2PL yang tidak strict. Jadi nanti bisa mengikuti growing dan shrinkingnya. Ya. Jadi kalau dia sudah mendapatkan kunci share B, dia akan melepas kunci share A, search. Jadi nanti aksinya tidak akan kembali ke atas, dia akan turun terus. Kemudian setelah itu, dia akan melanjutkan ke node C. Ya, dia meminta kunci share terhadap C dan diberikan share lock-nya, kunci share-nya terhadap C, dan akan melepas kunci share terhadap B. Ya, selanjutnya 38 ada di pointer ini, dia akan transaksi TI itu akan meminta kunci share terhadap node D ke log manager dan akan melepas kunci share terhadap node C. Selesai.
ya kan, dibaca 38 ada, nilainya bisa diambil ditampilkan. Ya, kalau tidak ada ya berarti ada pesan error di situ. Kalau sudah selesai maka akan dilepas semua. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, delete transaksi kedua ya. Delete 38. Delete 38 langkah-langkahnya kan search dulu 38 di mana ya, berarti sama dengan search 38 ini ya. Transaksi kedua di sini juga sama, kunci share A, kunci share B gitu ya. Sama, kemudian di sini kunci share C, kemudian dia akan meminta kalau delete karena akan memodifikasi, jadi dia akan meminta kunci eksklusif terhadap node D. Kalau transaksi T1 yang search 38 tadi belum melepas kunci share terhadap D, maka transaksi T2 yang delete 38 akan menunggu transaksi T1 melepas kunci share terhadap D. Ya, kalau sudah dilepas, maka transaksi T2 akan mendapatkan eksklusif lock terhadap D dan kemudian dapat mendelete 38. Kalau sudah selesai, kunci eksklusif terhadap D bisa dilepas. Oke ya, itu untuk delete. Kemudian untuk insert, ya kita coba insert 45 di sini ya, 45 ya. Insert 45 dari awal dulu, mulai dari awal. Jadi transaksi harus mendapat kunci share terhadap A, kemudian kunci share terhadap B, dan dilepas kunci share terhadap A-nya dilepas. Kemudian dia akan meminta kunci share terhadap C karena ini insert dan ini full ya, C-nya ini full, dimungkinkan nanti ada perubahan di sini. Ya, setelah dia melepas B, kemudian dia meminta kunci eksklusif E, kunci share ini terhadap C ini tidak akan dilepas karena nanti dimungkinkan ada perubahan. Ya, setelah dia mendapat kunci eksklusif terhadap E dan ternyata masih ada space, maka dia baru bisa melepas kunci share terhadap C dan B. Ya, sehingga 45 bisa dimasukkan di sini selesai, dan setelah itu kunci eksklusif terhadap E bisa dilepas. Itu ya. Ini untuk insert 45. Sekarang insert 25. 25 ini ke node H. Di sini penuh. Berarti nanti otomatis node H ini akan di split ya. 23 dan 25, kemudian ada 31. Ya, 31 ini nanti akan menjadi kunci di sini. Ya, jadi F ini juga akan dimodifikasi. Ya kan? Jika F ini penuh, maka F ini harus di split dan B ini akan dimodifikasi. Ya, karena ini kosong selesai sampai di sini. Kalau B ini penuh, maka B harus di split dan akan sampai ke root. Ya, Anda ingat B plus 3. Nah, sekarang kita coba ke insert 25. Ya. Sama seperti insert 45, turun gitu ya. Sampai kita mendapat kunci eksklusif terhadap H. Ya. Karena node H ini full, maka node ini harus di split. Split H di sini akan mengakibatkan untuk memodifikasi parentsnya, yaitu F. Ya. Tetapi karena di awal tadi transaksi tersebut hanya meminta kunci share terhadap F, ya, maka di sini transaksi tersebut harus meminta untuk mengupgrade kunci share-nya menjadi kunci eksklusif. Ya, jadi akan di-upgrade. Nanti log manajernya akan melihat apakah F ini sedang dikunci share oleh transaksi lain atau tidak. Ya, jika tidak ada, maka kunci share dari node F ini bisa diberikan, gitu ya. Bisa diberikan, jadi bisa di-upgrade. Jadi kunci share menjadi kunci eksklusif. Ya, karena F ini masih ada space, maka di sini splitnya tidak akan merambat ke sini. Jadi nanti tidak akan mengakibatkan perubahan di node B. Gitu ya.
Nah, di sini setelah dia dikunci eksklusif, H dikunci eksklusif, baru kemudian not H ini bisa di-split dan insert 25 akan diproses. Ya. Tetapi jika masih ada transaksi yang memegang F ya harus nunggu dulu, kan gitu. Ya. Ini untuk implementasi bagaimana lock di dalam B+3. Itu ya. Untuk diskusi lebih lanjut nanti bisa kita diskusikan di meeting ya, di video conference selanjutnya. Nah, ini adalah keterangan tadi bagaimana search, bagaimana delete, bagaimana insert 45 dan bagaimana insert 25. Ya. Pertanyaan lebih lanjut bisa Anda sampaikan ketika kita diskusi online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.